Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Tumbal Pesugihan Nyai Gayatri. Nyawa keluarga kutukar harta. Aku terbangun dan merasakan nyeri di bagian leher. Mata ini menerobos seisi ruangan. Ternyata sudah berada di kamarku sendiri. "Mas?" Panggilku berusaha bangkit dari tempat tidur. Dia menoleh ke arahku dan kembali membuang wajahnya seolah enggan untuk menatap. Sementara tangan ini memegangi leher yang terasa pegal dan sakit. Heran, Mas Darman tidak menyapaku sama sekali. Bahkan dia tidak bertanya mengapa istrinya pulang dalam keadaan seperti ini. Aku turun dari ranjang untuk bergegas pergi ke dapur. Tenggorokan ini rasanya begitu kering. Mungkin biarkan saja Mas Darman seperti itu dulu. Sepertinya ada hal yang sedang ia pikirkan. Saat keluar dari daun pintu, mata ini disuguhkan dengan mainan Fahmi yang begitu berantakan. Hanya mainannya saja, tapi kemana anak itu? "Dek, Dedek di mana, Dek?" Panggilku dengan mengarahkan pandangan ke sana ke sini dan kemari. Tak ada jawaban dari Fahmi. Namun mataku membulat saat melihat pintu kamar Nyai yang sedikit terbuka. Kenapa pintu ini terbuka begitu saja? Harusnya kamar Nyai tertutup dengan rapat. Segera kulangkahkan kaki untuk menutup kamar yang menjadi rahasia terbesar dalam hidup kami. Baru saja tangan menyentuh kenop pintu, ada hal yang membuat tubuhku kaku. Jantung ini berdetak cepat. Rasa takut yang luar biasa menyeruak. Ingin sekali berteriak memanggil namanya, tetapi kebisuan ini seolah memaksa untuk tetap bungkam. Mas Darman menepuk bahu dari belakang membuatku terperanjat. "Ada apa, Dek? Dan kenapa kau diam di sini?" Aku hanya menggigit jari dengan tubuh yang gemetar. Jari telunjuk diarahkan ke dalam kamar Nyai. Mas Darman mengikuti arahku sampai pada akhirnya dia berteriak, "Fahmi!" Dia berlari meraih tubuh mungil anak kesayangannya, mengguncangkan tubuh itu, dan berusaha membangunkan Fahmi yang sudah tergeletak di lantai tak berdaya. Aku hanya bisa menebak jika Fahmi masuk ke dalam kamar Nyai dan memperlakukan sesajen sebagaimana mainannya. Itu terlihat dari beberapa sesajen dan bunga-bungaan yang berserakan. Alasannya, itu membuat kami menutup rapat pintu kamar ini. Karena siapapun yang memasukinya, maka tidak ada harapan untuk keluar lagi. Mas Darman memeluk dan meneriaki nama Fahmi. Dengan sigap, dia membopong tubuh Fahmi, membawanya keluar dari kamar Nyai. Sementara aku hanya bisa terdiam dengan tubuh yang gemetar menyaksikan Mas Darman yang tangisnya kian mengeras. "Fahmi, tolong anakku, kembalikan, tolong." Andi terlihat turun dari anak tangga dengan tatapan bingung melihat ke arah kami. Lantunan istighfar kian terdengar saat melihat Mas Darman sedang mengguncangkan tubuh Fahmi beberapa kali. Lantas Andi berlari dan memeriksa Fahmi, seperti mengecek denyut nadinya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Jantungku semakin ditusuk, badanku terasa lemas. Ingin sekali memeluk Fahmi dan menangis sekencang-kencangnya. Namun bibirku tetap tertahan. Kali ini yang bisa kulakukan meraih bahu Mas Darman. Tapi dia mengutarakan sesuatu yang tak terduga. "Marni, kita akhiri aja pemujaan ini, Marni." Telinga ini seperti mendapatkan sambaran saat mendengar suamiku memutuskan hal yang tak mungkin menjadi pilihan. Terbayang situasi saat menjadi orang miskin yang hanya diinjak-injak oleh orang lain.
Lantas aku berlari ke kamar Nyai, menutup pintu rapat-rapat dan mengeluarkan semua air mata yang sudah sulit dibendung lagi. Aku segera berduduk pada kain putih dan merengek mempertanyakan apa yang sudah terjadi pada anakku Fahmi. Rasanya keadaan Lisa sudah membuat hati ini terluka. Lalu mengapa sekarang harus Fahmi? Angin berhembus cukup kencang. Aku tahu jika dia adalah tanda kedatangan Nyai. Dengan posisi setengah membungkuk, tangan ini hanya bisa meremas kain putih yang menjadi alas tubuh yang begitu lemah. Marni, kenapa kamu Marni? Fahmi, Nyai. Apa kau yang mengambil Fahmi, Nyai? Nyai tertawa dengan begitu menggelegar, sementara tidak seperti biasanya angin sibuk meniupkan kekuatannya sampai membuat kain-kain dalam ruangan seperti melambai-lambai. Perjanjian tetaplah perjanjian. Apa kau lupa apa yang sudah kau janjikan padaku? Aku menggeleng saat mendengar pertanyaan itu. Kau gagal membunuh Andi. Sudah kubilang akan ada ganti dari Andi, bukan? Relakan saja anakmu Marni, karena memang ini adalah kesalahan terbesarmu. Dada ini semakin terasa sesak. Aku sudah menghilangkan nyawa Fahmi sekaligus membuat suamiku kecewa. Marni, jangan pernah kau sesali semua ini yang sudah terjadi. Jika seperti itu, kau akan merasakan akibatnya, Marni. Tutur Nyai dengan nada mengancam. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa melepas kepergian Nyai dengan tawaannya yang membuat bulu kuduk begitu merinding. Jemari mengusap pipi yang sudah basah dengan perlahan. Kulangkahkan kaki ini keluar untuk mengucap selamat tinggal pada Fahmi, anak laki-laki yang begitu kami sayangi. Masih terlihat jelas Mas Darman memeluk tubuh mungil Fahmi itu dengan sangat erat. Aku menghampiri Mas Darman dan meminta agar Fahmi diserahkan ke pangkuanku. Namun dengan kasar tangan kekar itu menepisnya. Mas, aku ingin memeluk Fahmi, Mas. Jangan, Marni. Anak ini haram kau sentuh, Marni. Ucap Mas Darman dengan isaknya. Tapi Mas, izinkan aku memeluknya, Mas, untuk yang terakhir kali. Tidak. Kau sudah menyerahkan anak kita pada iblis itu. Apa masih pantas gelarmu ibu? Kau pertahankan, Marni. Mas, aku tidak melakukan itu, Mas. Diam kau iblis. Mas Darman mendorong tubuhku sampai terpental ke belakang. Aku hanya bisa menangis menerima perlakuan dari orang yang begitu tulus mencintai keluarganya. Pak, sudah Pak. Lebih baik kita urus dulu jenazah Fahmi, Pak. Kasihan. Tutur Andi terlihat menguatkan Mas Darman. Andi, saya mohon Andi untuk kamu tidak membocorkan semua ini pada siapapun ya Andi, aku mohon. Bapak tenang aja, saya tidak sejahat itu kok Pak. Aku kehilangan semuanya, kehilangan anak-anak dan cinta dari Mas Darman. Apa memang semua ini salahku? Bukankah dia pun ikut andil dalam pemujaan ini? Aku mengusap lembut batu nisan bertuliskan Fahmi bin Darman, menaburkan bunga-bunga segar di atas pusaran tempat keabadian itu. Hatiku menjerit. Batin ini sakit bak ditusuk oleh pisau tajam yang ditancap tanpa ampun. Bisik-bisik tetangga dari belakang membicarakan keluarga kami, walau hanya sekilas tapi sangat terdengar jelas. Kok keluarganya banyak yang meninggal ya? Waktu itu kan ibunya, terus kakaknya yang di kampung, sekarang anaknya. Apa jangan-jangan jadi tumbal pesugihan? Mana meninggalnya cara tidak wajar lagi. Iya, secara mereka awalnya kan orang susah. Kata warga kampung sebelah sih seperti itu. Hus,
Hati-hati kalau bicara, nanti kita lagi yang jadi tumbal. Amit-amit. Percakapan itu membuatku naik pitam. Ini sebabnya mengapa aku tidak suka bergaul dengan warga kampung. Mereka tidak tahu siapa Marni sebenarnya. Untung saja saat ini keadaan sedang berduka. Jika tidak, mereka semua sudah mati menjadi tumbalku yang berikutnya. Pemakaman telah usai, semua orang bergantian meninggalkan gundukan tanah ini. Aku masih tidak bisa beranjak. Rasanya ingin tetap di sini bersama bocah kecilku, menemani tidur panjangnya untuk yang terakhir. Bu, kita pergi dari sini, Bu. Suara Andi membuatku terkejut. Aku menoleh ke arahnya dan kembali mengusap lembut tanah merah yang sudah dihiasi bunga berwarna-warni ini. Bu, ikhlaskan saja, Bu. Semua sudah kehendaknya. Tutur pria muda yang kuanggap sebagai biang kehancuran keluarga kami. Tidak, ini semua salahmu, Andi. Kataku dengan nada meninggi. Marni, jaga ucapanmu. Kau yang sudah melakukan semua ini. Ini semua gara-gara iblis sialan itu. Sambung Mas Darman. Tanganku mengepal seketika. Darahku terasa panas mendengar ia menyudutkanku atas kejadian ini. Sudah, Bu, Pak. Lebih baik kalian selesaikan di rumah, Pak. Tidak baik jika ada tetangga yang mendengar. Kalian akan membocorkan rahasia ini dengan sendirinya, Pak. Betul kata Andi, ini adalah rahasia. Tidak boleh sampai ada orang yang mengetahuinya. Aku menunduk dan membuang pandangan dari Mas Darman. Mengalah, mungkin hanya itu yang bisa dilakukan saat ini. Aku berjalan ke dalam rumah dengan gontai. Langkah kaki ini rasanya sudah tak pantas untuk menginjak tanah. Dalam pikiran hanya menari-nari sebuah kesalahan yang membuat keluargaku hancur. Anak laki-laki yang kusayangi harus menjadi korban keegoisan dan ketamakan kami. Pak, Bu, saya izin pulang. Jika kalian butuh bantuan, Bapak Ibu segera hubungi saya ya. Ucap Andi yang membuatku menoleh ke arahnya. Masuk dulu nih. Saya ingin bicara sesuatu sama kamu. Kataku dengan nada lesu. Dari tatapan itu sepertinya Andi tidak tega melihat keadaanku seperti ini. Hampa, kosong, tanpa arah dan tujuan hidup. Seolah sirna dengan kepergian Fahmi. Baik, Pak. Saya akan temani Bapak mengobrol sebentar aja ya. Aku tersenyum lemah mendengar jawaban itu. Aku menganggukkan kepala, memberikan tanda agar pria itu mengikuti langkahku untuk duduk di ruang tamu. Sementara Marni terlihat tidak peduli pada keadaan suaminya sendiri. Raut kesedihan pun dengan cepat menghilang dari wajahnya. Bahkan dia memilih untuk pergi ke atas. Mungkin dia pergi ke kamar Lisa. Marni jadi seorang yang sulit ditebak akhir-akhir ini, apalagi dia sampai berani mencoba membunuh orang lain dengan tangannya sendiri. Aku duduk di kursi ruang tamu dan mempersilahkan Andi untuk duduk. Kali ini sosok pria muda dan alim ini menjadi satu-satunya orang yang kuharapkan untuk membantu menenangkan kegelisahan yang berkecamuk dalam hati. Apa kamu gak sibuk hari ini, Andi? Tidak, Pak. Kebetulan saya berhenti dari rumah sakit tempat saya bekerja, Pak. Saya ingin membuka klinik di kampung ini, Pak. Dan perizinannya pun sedang saya urus, Pak. Tuturnya dengan ramah. Aku hanya tersenyum, anak yang cerdas dan penuh ambisi. Maaf, Pak. Sebenarnya Bapak mau membicarakan masalah tentang apa ya? Pertanyaan itu membuyarkan lamunanku. Entah mengapa aku merasa malu mengutarakan keinginan yang sedari tadi dipikirkan. Dan yang lebih menghantui adalah apa yang akan terjadi pada keluargaku ini ke depannya. Andi, apakah kamu ingin membantu kami, terutama menyembuhkan Lisa, anakku? Tanyaku memberanikan diri. Andi terlihat menunduk dan menghela napas berat.
Tak seperti dugaanku bahwa dia akan menjawab dengan cepat dan mudah, tetapi ternyata sebaliknya. Andi seperti berpikir keras hanya untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya sudah ada dalam kepalanya. Dia mengangkat wajah dan tersenyum tipis ke arahku. Pak, saya pun bingung Pak. Jiwa saya sebagai dokter mungkin menjadi alasan untuk membantu sesama Pak. Namun jiwa saya sebagai sesama muslim itu lebih kuat Pak. Entah harus mengambil kesimpulan seperti apa atas jawaban yang ia lontarkan. Aku melihat ketulusan dari sebuah ucapan sederhana itu. Seorang muslim. Kata yang begitu menampar jiwaku saat ini. Dulu saat susah, sebagai kepala keluarga begitu banyak hal yang kuajarkan pada anak-anak untuk menjadi seorang muslim yang baik. Terbukti ilmu yang itu diterapkan oleh Lisa. Aku segera menyeka ujung mata ini, berharap dia tidak tahu jika seorang yang ada di hadapannya ini adalah pria yang rapuh dan merasa gagal membangun keluarga yang baik. Diri ini hanya bisa tersenyum miris karena sudah berhasil membawa sebuah keluarga masuk ke dalam pusaran iblis. Aku menghirup napas dalam-dalam dan berkata, Andi, sebenarnya aku ingin menjadi ayah yang baik, tapi perjanjian itu sudah terlanjur terbentuk. Membuang pandangan dengan dada yang begitu sesak. Alhamdulillah Pak. Langkah baik sebenarnya untuk keluarga Bapak. Sebagai seorang kepala keluarga, Anda sudah menyadari kesalahan Pak. Dan itu tidaklah mudah ya Pak. Ucap Andi terdengar seperti sebuah dukungan. Namun hati ini tetaplah tidak yakin. Bukan tidak yakin pada diri sendiri, melainkan pada istriku Marni. Dia terlanjur terobsesi dengan harta dan kekayaan. Tidak mudah mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Apa saya bisa ya, Andi? Insya Allah Pak bisa. Semua ini bisa ditinggalkan Pak atas izin Allah. Tak ada sesuatu yang mustahil atas izinnya Pak. Iya, mudah-mudahan Dik. Aku juga sudah muak dengan semua ini. Aku mengusap kedua telapak tangan pada wajah. Kalimat istighfar terucap dalam hati untuk pertama kalinya setelah beberapa saat menghilang. Dada ini terasa semakin sesak dan sakit. Sampai sejauh inikah kewajiban telah kutinggalkan. Taubatan nasuha itu bisa jadi pemutus perjanjian kalian Pak dengan jin yang kalian puja Pak. Tutur Andi membuka percakapan tentang hal yang lebih sensitif. Memang semudah itu ya? Selalu ada konsekuensi Pak yang didapat dalam sebuah perbuatan. Saya dan Kiai Ilham akan membantu Pak sebisa mungkin, terutama menyelamatkan Lisa Pak. Lisa anak gadis satu-satunya yang selama ini aku lupakan keadaannya. Rasa bersalah dan berdosa kembali menjalar dan semakin menguat. Jemari ini mengacak rambut frustasi dan tubuh terasa lunglai sampai bersandar dengan cepat pada belakang kursi. Timbul sebuah pertanyaan kembali, kemana rasa sayang dan tanggung jawab sebagai bapak terhadap anak-anaknya sendiri? Kalau Lisa apa masih bisa diselamatkan ya, Dik? Oh, saya sendiri tidak tahu, Pak. Kita hanya bisa menyerahkan segalanya pada Allah, Pak. Semua atas kuasanya. Permintaan ini hanya satu, Pak. Kalian sebagai orang tua harus punya hati yang lurus dan yakin atas takdir yang sudah digariskan. Selamat atau tidaknya akan selalu ada hikmah Pak di balik peristiwa. Namun tidak ada salahnya Pak jika kita berusaha terlebih dahulu. Aku menatap anak muda berwajah tampan itu. Pemikirannya yang dewasa dan ambisinya membuatku malu sebagai seorang yang mengaku lebih tua darinya. Baiklah Dik, kalau begitu aku akan mencoba membujuk Marni terlebih dahulu. Dia akan mengacaukan segalanya jika hati dan pikirannya masih dibutakan oleh harta. Iya Pak, saya mengerti. Insya Allah Pak Darman bisa melakukannya. Tegasnya membuat keyakinan ini lebih meningkat.
Dengan mengucap bismillah, aku memulai segalanya dari awal. Ya, kali ini pertama kali mengambil air wudhu setelah beberapa pekan melupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ada ketenangan yang menyeruak di dalam sana. Akan tetapi ada ketakutan pula yang ikut bergeming dalam hati. Satu persatu ku basuh anggota tubuh ini sesuai rukun wudhu dan menutup dengan doa setelahnya. Ada rasa tenang yang dulu sempat menghilang. Ada rasa bahagia yang dulu sempat tiada. Jemari ini mengusap wajah yang sudah basah, lalu berbalik badan untuk melangkah. Namun mata ini membelalak saat tatapan sinis dan tajam itu mengarah padaku. Bak singa buas yang sangat lapar siap melahap kapan saja. Sosok yang sudah lama tak kujumpai, manusia setengah ular dengan taring yang terlihat begitu tajam, rupanya sangat menyeramkan. Ditambah iris matanya berwarna merah menyala, kulitnya berwarna hijau bersisik, menambah aura seram pada diri Nyai Gayatri. Angin berhembus sangat kencang membuat tengkuk begitu merinding. Kehadiran Nyai memang selalu membawa aura mistis tersendiri. Darman, apa yang kau lakukan? Tanyanya setengah berteriak. Nyai, aku... Darman, apa kau ingin mengakhiri perjanjian kita? Bibirku keluh tak bisa menjawab karena rasa takut begitu kuat. Namun teringat kembali pada keyakinan untuk bisa menyelamatkan keluargaku sebelum semuanya terlambat. Iya, aku ingin mengakhiri semuanya. Aku meninggalkan jalan sesat ini dan berhenti memuja iblis sepertimu. Tegasku memberanikan diri. Tawa Nyai menggelegar mengisi ruangan yang begitu kosong dan hampa. Aku menutup mata, menepis rasa takut yang semakin menggebu. Tak lupa kulantunkan istighfar, kuucap sebisa mungkin dalam hati. Baru terucap kembali bahwa aku meminta perlindungan pada Tuhan. Ya, aku manusia tak tahu malu. Itu kenyataannya. Kau terlalu lemah untuk melepaskan perjanjian itu begitu saja, Darman. Semua belum usai. Ada suatu hal yang kau lupa dari perjanjian kita. Jantungku berdetak kencang. Langkah ini semakin mundur, menjauhi dari sosok yang membuat takut selama ini. Teringat lagi pada masa itu, saat sebuah perjanjian yang kuucap tanpa sepengetahuan Marni. Ada hal yang tak kuceritakan padanya kala itu. Darman, jangan coba-coba kau melanggar janji, atau kau yang akan mati. Satu lagi, jangan melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang yang pura-pura baik. Menyembahku saja, itu sudah menjadikanmu keluar dari ajarannya. Aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, begitupun dengan milik Lisa. Semua ini terpaksa dilakukan untuk mengakhiri kehidupan kelam keluarga ini. Rencana ini harus berjalan dengan baik. Ya, semuanya harus diakhiri sebelum terlambat. Rasa ragu dan takut kemarin sudah kutepis dengan keyakinan bahwa diri ini harus mati dalam keadaan keluarga yang utuh, serta kembali ke jalan yang benar. Aku memandang Marni yang sudah tidur dengan nyenyak. Obat tidur tadi sepertinya sudah bereaksi. Aku segera mengambil tas, ransel dan berlari keluar rumah, menghampiri mobil hitam yang sudah kusiapkan di depan gerbang sana. Andi, tunggu sebentar. Ucapku pada Andi berdiri di depan mobilnya. Langkah kaki ini dipercepat menuju kamar Lisa. Segera ku ambil tas yang sudah dipersiapkan dan membopong tubuhnya membawa ke arah mobil untuk pergi dari rumah ini. Semua ini untuk menyelamatkannya. Tak akan kubiarkan anakku menjadi korban kembali. Segera kumasukkan tubuhnya ke dalam mobil untuk dibaringkan di kursi belakang. Begitu juga denganku yang duduk di depan. Bersyukur semuanya berjalan dengan baik dan mobil pun sudah melaju ke arah yang akan kami tuju. Aku mengarahkan pandangan pada jendela mobil, menatap jalan yang lenggang. Teringat Marni yang kubiarkan sendiri di rumah dalam keadaan hamil.
Tapi di lubuk hati yang paling dalam berharap jika ia akan bangun dalam keadaan baik-baik saja. Rencana ini memang sudah kupikirkan dengan matang. Begitupun Andi, aku memaksanya untuk segera mengobati Lisa lewat perantara Kiai Ilham. Awalnya Lisa memang akan diobati di rumah Andi, namun ternyata Kiai Ilham sedang berada di pesantren milik beliau. Pesantren itu jauh sekali dari hiruk pikuk suasana kota. Menurut cerita Andi yang pernah mondok di sana, pondok itu berada di sebuah desa terpencil dengan akses jalan yang cukup berbahaya karena sepi. Maklum saja, sepanjang jalan kita melewati pohon-pohon besar hutan. Pak, saya kok mulai khawatir ya dengan keadaan ibu. Ucap Andi memecah kesunyian di antara kami. Aku tidak langsung menjawab. Mata ini menoleh ke belakang memastikan keadaan Lisa baik-baik saja. Aku menghela nafas berat dan berkata, "Gak apa-apa, Andi. Gak akan terjadi apa-apa pada Marni. Bukankah dia punya nyai yang sudah melindunginya?" Jemari ini mengusap wajah, melantunkan istighfar berapa kali. "Pak, bukannya Bu Marni sedang hamil ya, Pak?" "Itu bukan anakku, Dek." "Hah? Maksud Bapak gimana?" Andi tampak terkejut dengan pernyataan yang kulontarkan begitu saja. Andi, gini ceritanya. Dia itu anak hasil perjanjianku bersama Nyai. Aku sudah ngambil keputusan, Di. Yang salah saat itu, pada saat itu Marni tidak mengetahui apa-apa. Justru aku mengantarkan nyawanya pada permainan ini, Di. Pantas saja dia selalu mengalami hal aneh dan diganggu sosoknya mengerikan. Aku tak berani meneruskan pembicaraan, rasanya terlalu sakit untuk diungkap kembali. "Jadi sosok itu..." "Iya, Di, sosok itu adalah Nyai sendiri. Dia menjaga bayinya, Nyai ingin mempunyai keturunan, Di. Dan aku membiarkan menitipkan janin itu pada perut Marni dengan jaminan kekayaan yang berlimpah ruah, Di." Aku menggeleng frustasi dan mengacak-acak rambut frustasi. Rasanya tidak percaya dengan dosa ini sangat besar pada keluargaku sendiri. "Astagfirullahaladzim. Begitu dahsyat tipu daya setan ya, Pak," ujar Andi dengan nada penuh kekhawatiran. "Di, tolong bantu aku ya, Di, menyelesaikan semuanya. Di, selamatkan Lisa dan Marni ya." Desaku pada anak muda itu yang sudah mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. "Iya, Pak, insya Allah saya akan lakukan yang terbaik untuk Bapak." Kami tersentak saat mobil tiba-tiba saja berhenti di pertengahan jalan. Jalanan yang sepi dengan pepohonan yang rindang di setiap sisi. Aku dan Andi mengatur napas, saling pandang dengan pertanyaan yang sama. "Dek, kamu sudah cek mobil belum pas berangkat tadi?" Tanyaku memastikan dia tidak ceroboh pada kendaraannya sendiri. "Sudah, Pak." "Ya udah, Pak, saya turun dulu untuk ngecek. Bapak tunggu sebentar ya. Tetap perhatikan Lisa." Aku hanya menjawab dengan sebuah anggukan. Ia bergegas turun dan membuka bagasi mobil. Sementara mata ini memperhatikan sekitar kaca jendela. Hening, gelap dan sepi, dan suara-suara binatang kecil menemani kesunyian malam ini. Kembali mata ini menoleh ke arah Lisa yang masih terlelap dalam tidurnya. Entah kekhawatiran bertambah mengenai Lisa, takut jika ia mengalami kesurupan kembali. Andi menutup bagasi dan masuk kembali ke mobil. Ia nampak pucat dan bersandar pada kursi jok. "Kenapa, Di?" Tanyaku heran melihat ekspresi yang ditujukan. Pak, ini tidak bisa diperbaiki sendiri, Pak. Apa kita mau tetap di sini, Pak, menunggu pagi?" Aku berpikir mana mungkin harus menunggu pagi. Sekarang saja jam masih menunjukkan pukul 12 malam. "Andi, apa perjalanan kita masih jauh banget ya?" "Iya, Pak, kita baru sampai di pertengahan jalan, Pak, ini," jawabnya sembari melirik ke arah Lisa. Aku mengerti jika Andi sama khawatirnya dengan apa yang kurasakan.
Ada jalan lain gak emang? Ada Pak, tapi menyusuri hutan. Ya udah kalau begitu, ayo. Tegasku dengan penuh keyakinan. Dokter muda itu tersenyum dan mengangguk. Lantas kami sama-sama keluar dari mobil. Aku mengarahkan Andi untuk membantu membangunkan Lisa dan memposisikan gadis itu untuk berada tepat di punggungku. Aku ingin menggendongnya untuk menyusuri hutan ini. Pak, memang Pak Darman yakin akan jalan kaki? Bismillah aja, Ndi. Insya Allah lah. Tegasku entah mengapa seperti ada kekuatan yang begitu besar saat memasrahkan diri pada Yang Maha Pencipta. Aku harus membuktikan jika diri ini adalah ayah yang bertanggung jawab. Lah, terus gimana Ndi mobilmu? Dah Pak, jangan khawatir. Benda ini hanya titipan Pak, dan bisa diambil kapan saja. Tuturnya membuatku semakin malu dengan dosa yang sudah kuperbuat selama ini. Kami mulai melangkah menyusuri jalanan yang begitu gelap dan sepi. Sejauh mata memandang hanya pepohonan yang begitu rindang dan menjulang tinggi. Embusan angin terasa begitu menusuk ke dalam kulit. Suara burung gagak menemani kegelapan ini, sementara kami hanya mengandalkan satu buah senter yang kebetulan ada dalam mobil Andi. Dia bilang untuk berjaga-jaga saat perjalanan malam hari seperti ini. Perjalanan dalam hutan ini tidak semulus yang kukira. Banyak sekali daun-daun dan akar-akar yang sudah mulai menutupi jalan. Suasana begitu mencekam saat terdengar seperti suara desisan ular. Semakin masuk ke dalam sana, jantung ini berdegup kencang. Beberapa kali kubetulkan posisi Lisa agar tetap nyaman. Kaki ini melangkah semakin jauh menembus kegelapan, sementara tangan mengibas dedaunan yang menutupi pandangan. Aku menoleh ke arah belakang, memperhatikan Pak Darman yang langkahnya kian memelan. Sayangnya, ia tak ingin dibantu untuk kali ini. Semakin menembus pepohonan yang menjulang tinggi, tanah terasa basah, aku tersenyum. Tebakanku sangat tepat jika ini mendekati sungai. Suara air mulai terdengar bergemuruh walaupun masih terasa samar. Aku memberi senyuman dengan hati yang luar biasa bahagia pada Pak Darman. Pak, kita sudah mendekati sungai Pak. Hah? Benarkah? Tanya Pak Darman dengan napas terengah-engah. Iya Pak, coba dengarkan itu. Pak Darman terlihat mengarahkan pandangannya ke segala penjuru. Lantas ia mengeluarkan buliran bening dari sudut matanya. Salah satu tangan ia simpan di belakang, perlahan mengusap air mata haru yang kini bercampur dengan titisan keringat. Aku seperti ikut merasakan apa yang ada dalam hati Pak Darman. Aku mengecek jam tangan, lantas bibir ini semakin tersenyum sumringah. Ternyata tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Rasa dalam dada semakin menggebu untuk melanjutkan perjalanan ini. Allah mempermudah perjalanan kami. Tak henti-hentinya bibir ini mengucap asmanya sebagai tanda syukur. Bahkan wajah dan langkah lesu dari Pak Darman terlihat menghilang seketika. Perjalanan untuk turun ke sungai semakin sulit untuk dijangkau. Perlu ketelitian dan kehati-hatian karena tanah terasa sangat basah. Salah melangkah maka resikonya akan tergelincir. Hati ini semakin lega saat dari atas sini disuguhkan pemandangan aliran air yang begitu menenangkan dengan bebatuan besar yang terhampar di atasnya. Aku bersiaga memegangi tangan Pak Darman yang terlihat kesulitan menuruni jalan yang licin dan curam. Suara gemuruh air dan bau tanah yang basah sangat tercium. Bahkan hawa dingin pun terasa semakin menusuk. Kami berhasil menuruni jalanan curam dan kaki ini sudah menginjak bebatuan kecil sepanjang sisi sungai. Pak, kita diam di sini saja Pak. Sebentar lagi ada santri yang menuju kemari untuk membersihkan diri mereka Pak. Aku menuju ke arah batu besar di pinggir sungai. Pak Darman mengangguk dan segera menurunkan Lisa untuk didudukan dan disandarkan di batu tersebut. Sementara aku membersihkan diri dan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai rasa syukur bahwa Allah memperlancar perjalanan kami.
Aku segera melaksanakan sholat sampai semuanya selesai dengan lancar. Doa dipanjatkan dalam hati, mengucap segala rasa syukur atas perjalanan ini sampai bisa melewati segala rintangan yang berusaha menghadang. Setelah usai, kuhampiri Pak Darman yang termenung dengan memeluk kedua lututnya. Dik, aku keinget Marni nih tiba-tiba. Takut ketika terjadi sesuatu pada Marni. Suaranya terdengar begitu bergetar, terlihat raut kesedihan yang begitu dalam. Iya Pak, sabar Pak ya. Sesudah Lisa sembuh nanti, kita harus segera pulang Pak. Memastikan jika Bu Marni baik-baik saja. Bapak doakan saja Pak, semoga Bu Marni dalam lindungan Allah. Tuturku meyakinkannya. Pria itu hanya tersenyum dan menepuk bahuku. Aku mengarahkan senter ke sana dan kemari, berharap para santri segera turun ke sungai. Pengalamanku mondok di pesantren Kiai Ilham menjadi tahu aktivitas serta jam berapa mereka turun. Para santri lebih senang mencuci dan mandi di sungai karena lebih terasa kebersamaannya. Sebuah cahaya senter menyorot kembali ke arah kami. Aku yakin itu adalah orang-orang yang kami tunggu. Assalamualaikum. Siapa itu? Teriak seorang di atas sana. Waalaikumsalam, saya Andi. Terdengar suara riuh menyebut namaku. Langkah kaki terdengar begitu cepat menghampiri keberadaanku dan Pak Darman. Kami segera berdiri untuk menyambut mereka dengan antusias mendekat. Mas Andi? Ucap pria yang kusebut dengan nama Azam. Dia murid senior yang mengabdi di pesantren Kiai Ilham. Aku merentangkan tangan menyambutnya dengan sebuah pelukan persaudaraan. Dia terlihat melirik ke arah Pak Darman dan Lisa, lalu menatapku kembali. Azam pasti sudah tahu maksud kedatangan kami. Langsung saja ke pesantren Mas. Kalian pasti ingin istirahat kan? Aku mengangguk dan mengiyakan usulan Azam. Akhirnya aku dan Pak Darman serta Azam melangkahkan kaki meninggalkan tempat ini dengan rasa syukur yang teramat besar. Seharian kami berbincang dan mengikuti kegiatan dan pengajian di pesantren sampai pada saat malam tiba perbincangan bersama Kiai Ilham menjadi lebih serius tentang kesembuhan Lisa. Bagaimana Pak Kiai? Apa Lisa masih bisa diselamatkan Pak? Tanya Pak Darman. Tampak raut wajahnya begitu sedih dan khawatir. Kiai Ilham menoleh ke arahku dengan memegang bahuku. Dia seperti memberi sebuah tanda yang maksudnya sulit dipahami. Aku menggeleng perlahan, sementara Kiai Ilham hanya tersenyum. Beliau selalu bersikap misterius. Salat Isya dulu, lalu berzikir sebentar. Ambil ini. Kiai Ilham menyodorkan sebuah tasbih kesayangannya, lalu dengan segera aku mengambilnya. Aku mengangguk dan bergegas pergi mengambil air wudhu, melaksanakan sholat Isya di kamar para santri. Sangat sepi karena mereka masih ada pembelajaran. Kututup salat ini dengan salam dan berzikir sebentar. Namun saat aku bersila dengan melafadzkan kalimat zikir, angin berhembus cukup kencang membuat jendela kamar terbuka. Aku segera berdiri, segera tiba-tiba kaki ini ditarik oleh sesuatu yang sampai akhirnya tubuh ini terpental dan akhirnya gelap. Aku terbangun dengan masih merasakan nyeri di seluruh badan. Mata ini terbuka secara perlahan. Dalam remang aku berusaha menjelaskan pandangan. Aku segera berdiri dan memastikan jika aku tak salah lihat. Iya, aku masih ingat. Aku berada di tengah hutan dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan amat rindang. Ini tempat di mana Lisa disekap. Mata ini menoleh ke arah tangan yang masih menggenggam tasbih yang diberikan Kiai Ilham. Apa ini waktunya aku menyelamatkan Lisa? Aku mulai melangkah menyusuri kegelapan, mencari gua di mana Lisa berada. Jantung ini masih berdegup kencang memikirkan hal yang akan terjadi jika ataupun Lisa tidak mampu keluar lagi dari tempat ini. Bisa jadi kami berdua akan tetap di sini selamanya. Aku menghela napas berat.
Kini dalam hati hanya bisa pasrah dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tangan ini memutar tasbih yang diberikan Kiai Ilham, memanjatkan doa dengan kalimat zikir untuk meminta perlindungan pada Tuhan. Langkahku terhenti di depan tempat yang akan dimasuki. Jantungku semakin berdegup kencang. Tanganku angkat untuk memanjatkan doa agar dipermudah dan pulang dalam keadaan selamat. Dengan penuh keyakinan dan tekad yang kuat, akhirnya kaki ini membawaku masuk ke dalam mulut gua. Dejitan kelelawar menyambut kedatanganku dengan riuh. Bahkan diantaranya terbang keluar dari gua ini. Gelap, sunyi, sepi, dan pengap. Begitulah yang kurasakan ketika masuk lebih dalam menuju tempat penyekapan. Mataku membelalak saat melihat sekawanan manusia berbadan kurus kering dengan luka sekujur badan dipenuhi darah dan nanah. Mereka berjalan ke sana dan kemari dengan tangan dan kaki yang terikat. Mata ini terpejam saat beberapa di antaranya seperti akan menghampiri. Ternyata mereka melalui tubuh ini begitu saja seolah tidak melihat atau bahkan tidak peduli dengan kedatanganku. Aku melangkahkan kaki melewati puluhan sosok itu. Namun yang dilakukan kini berusaha menahan napas karena bau busuk yang begitu menyengat. Ada suatu pemandangan dari satu sisi yang membuat ngeri dan mual. Saat melihat dua makhluk hitam besar berbulu sedang menggerogoti tubuh yang sudah setengah habis, rasanya perut ini ingin memudahkan segala isinya. Aku sedikit terperanjat ketika makhluk berbulu itu menoleh kemari. Ia memperhatikanku dengan mata yang menyala dan taring yang panjang nyaris melewati bibirnya. Napas ini terengah saat mereka berdiri mendekat dan memainkan hidungnya seperti mengendus sesuatu. Mengelilingi tubuh ini sementara jemari masih memutar butiran tasbih dengan kalimat zikir dan istighfar yang terucap dari bibir ini. Apa mereka tidak melihatku? Aku kembali menoleh pada tasbih yang berada tangan ini. Mungkin karena yang kubawa ini. Makhluk itu menoleh ke suatu arah karena sebuah teriakan yang memekakan. Entah itu teriakan apa, yang jelas seperti suara jeritan manusia yang kesakitan. Sungguh pemandangan dan keadaan di sini membuat bulu kuduk merinding. Kekuatan mistis yang begitu kental sampai membuat badan ini terasa panas. Aku kembali masuk ke dalam. Kaki ini tak henti-hentinya melangkahi tulang belulang yang berserakan. Diri ini hanya bisa menggeleng menyaksikan sesuatu yang baru kujumpai dengan mata telanjang. Manusia-manusia merangkak meminta tolong dengan tubuh yang terlihat tinggal tulang. Pikiran kembali fokus pada tempat di mana Lisa berada. Aku harus cepat menyelamatkannya. Langkah ini tergesa-gesa memasuki lorong demi lorong sampai pada akhirnya orang yang dicari sudah berada di depan mata. Bergegas ku hampiri gadis malang itu. Dia masih dalam keadaan memilukan. Tubuh kurus dan berbadan lusuh. Posisi masih tidak berubah. Dia menangis dan menopang kedua kaki. Lisa? Panggilku perlahan. Kakak! Teriaknya merangkak menghampiriku. Kakak menyelamatkan aku. Kak, aku ingin pulang, Kak. Gadis itu terisak menahan ketakutan dalam hatinya. Ya Lisa, kita pasti pulang. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Tegasku melangkahkan kaki mencari di mana bisa membuka kunci sel ini. Keyakinan begitu kuat bahwa sel ini bukan seperti sel di alam manusia yang bisa dibuka kapan saja. Lantas aku memegangi bagian pintunya dan melafalkan doa, membacakan ayat kursi dan menutupnya dengan takbir. Seketika kekuatan pintu itu seperti menghilang dan terbuka dengan mudah. Lisa, ayo Lisa, cepat keluar. Lisa keluar dan segera memegangi tanganku. Dia setengah berteriak saat melihat sosok manusia yang ketemui ketika masuk di sini. Sudah Lisa, jangan takut. Mereka tidak akan melihatmu. Ucapku mencoba menenangkannya. Kami melangkah secara perlahan melewati orang-orang yang terlihat seperti mayat hidup.
Mereka mengendus bau tubuh kami tetapi tidak bereaksi apapun terhadap kehadiran kami di sini. Aku memerintahkan Lisa untuk tetap beristighfar dan mengucap nama Tuhan agar bisa selamat sampai kembali pulang. Kak, tunggu kak. Perintah Lisa menghentikan langkah kami di tengah kerumunan mereka. Ada apa Lisa? Kak, itu Pak De Surya kenapa ada di sini ya kak? Tuturnya sembari melangkahkan kaki. Aku menahan tangannya dan menggeleng perlahan. Percuma Lisa, jasadnya sudah dikubur. Aku menarik tangannya untuk cepat pergi, sementara Lisa menutup mulutnya seperti terkejut dengan apa yang kujelaskan. Karena terlalu banyak hal yang ia lewati saat tidak sadarkan diri. Kami kembali berjalan menuju mulut gua dengan sangat berhati-hati. Mataku tidak lepas memperhatikan setiap sudut. Takut jika penjaga tempat ini tidak akan membiarkan kami pergi. Jujur saja, rasa takut ini menyelimuti perasaanku. Bahkan aku tidak tahu caranya kembali ke dunia nyata. Hati ini hanya bisa pasrah pada Sang Maha Pencipta. Saat mendekati mulut gua, angin berhembus cukup kencang sampai membawa dedaunan kering ke arah kami. Aku dan Lisa menutup wajah dengan tangan kami. Terdengar suara gemuruh air seperti di lautan dan suara kereta kencana yang membuat bulu kuduk merinding. Bebauan bunga terasa begitu menusuk, membuat aura mistis yang cukup kuat. Kalian pikir bisa lari dari sini? Terdengar suara dari arah belakang, membuat aku dan Lisa membalikan badan bersamaan. Wanita cantik berwajah tegas dengan melati yang menjuntai dari rambutnya sampai ke bawah. Dia memakai baju serba hijau lengkap dengan selendang di bagian pinggang. Apa dia yang dipanggil Nyai oleh Darman dan Ibu Marni? Dia membawa kedua pengawal di sisinya, makhluk bertubuh hijau dengan tanduk dan taring yang panjang, serta lidah menjulur keluar dan mata berwarna merah menyala. Aku menelan ludah, merasakan napas yang terasa sesak. Lisa bersembunyi di belakang bahuku dengan genggaman yang gemetar. Kau tahu, tak akan ada yang bisa keluar dari tempat ini. Kalian akan jadi bagian dari manusia-manusia seperti yang kalian lihat di dalam sana. Tidak, kami akan keluar dengan izin Allah. Aku tidak boleh terlihat takut di hadapan iblis sepertinya, karena kedudukan kami lebih tinggi dari mereka. Kalian adalah bagian dari keserakahan seseorang, sama seperti mereka. Mereka yang rela menyerahkan hidupnya kepadaku hanya demi harta dan kekuasaan. Sikap serakah manusia tak lebih dari iblis. Tidak, aku tidak takut padamu. Aku akan tetap pergi dari sini, iblis. Nyai menatapku tegas. Ia seperti tidak terima dengan apa yang kukatakan. Kini ia merentangkan tangannya hingga angin kembali berhembus kencang. Ternyata dia merubah dirinya menjadi sosok yang mengerikan. Manusia setengah ular dengan bagian bawah yang begitu besar. Tubuhnya berwarna hijau, tua nyaris kehitaman. Kuku panjang, mata merah menyala dan lidahnya keluar sampai ke permukaan. Bau busuk yang begitu menyengat membuat Lisa nyaris muntah. Kami memundurkan langkah karena memang beberapa langkah lagi sampai ke mulut goa. Kedua penjaga itu mendekat. Aku hanya bisa memutar tasbih dengan kalimat istighfar dan berzikir. Saat tasbih ini kuarahkan ke hadapan mereka, kedua penjaga itu memundurkan langkahnya seolah mereka takut terluka. Nyai tampak murka. Ia menggeram dan mendesis. Ia melata mendekati kami yang sudah tidak tahu melangkah kemana. Aku menyuruh Lisa untuk berzikir dan pasrah. Serahkan semua, hidup dan mati hanya kepada Allah. Sebaik-baiknya penolong adalah Dia yang menciptakan kita. Aku tersentak dan terbangun dari tidur panjang. Napas ini masih terengah-engah dengan keringat yang mengucur deras dari pelipis. Netra ini menoleh ke arah tubuh pria yang masih belum sadarkan diri.
Suara ayah histeris, ia memelukku seperti penuh kerinduan. Ayah. Ku balas pelukan ayah dengan sangat erat, menumpahkan segala rasa yang berkecamuk dalam hati. Tangisan haru mewarnai pertemuan di antara kami. Ayah mendekap dan menciumi pucuk kepala putrinya yang kini mengatakan beberapa kali, jika merasa bersalah atas semua yang tengah dilakukan selama ini, mengorbankan cinta dan kasih sayang keluarga hanya untuk bergelimang harta, membuatnya menjadi seseorang yang gelap mata dan hati. Nak, kamu tidak apa-apa, nak? Tanya ayah melepas pelukannya dan menyentuh kedua pipiku, memastikan bahwa gadisnya baik-baik saja. Aku hanya mengangguk perlahan. Ayah kembali menarik tubuh mungil ini dan berkata, "Nak, maafkan ayahmu ini ya, nak." Lantunan ayat suci masih terdengar jelas mengisi masjid tempat semua santri berkumpul dalam proses pengembalian sukmaku serta sukma Kak Andi. Kiai Ilham tampak mendekati tubuh Kak Andi yang masih belum bereaksi sama sekali. Dia memeriksa denyut nadi yang katanya terasa kian melemah. Secara tiba-tiba, orang yang kukhawatirkan bangun dengan terbatuk-batuk. Kiai Ilham segera memegangi bahu pria itu agar tetap terjaga keseimbangannya. Serentak semua menghentikan lantunan ayat suci Al-Quran. Tangan ini segera melepaskan pelukan ayah dan mengerahkan pandangan ke sana dan kemari, mencari sesuatu yang terlupakan. "Nak, kamu mencari apa?" Ia tampak heran melihat raut wajah bingung yang kutunjukkan. "Ayah, ibu sama Dek Fahmi mana ya? Kenapa kok mereka tidak ada?" Tanyaku menatap ayah dengan seksama. Ayah tak bergeming. Ia menunduk perlahan dengan kebahagiaan yang seolah memudar. Dengan sigap jemari mendarat di bahunya. Kenapa seperti ada sesuatu yang ayah sembunyikan. "Ayah, ada apa ya? Katakan padaku tentang sesuatu yang belum aku tahu ya." Tuturku mengguncangkan bahu ayah yang masih dengan sikap bungkamnya. Ia seperti berat mengangkat wajah dan menatap mataku yang selama ini dirindukan. Lantas tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Nak, ibu dan adikmu tidak ikut. Dia ada di rumah, nak. Ayah kemari bersama Kak Andi." Jawabnya menoleh ke arah Kak Andi yang masih lemah dan terlihat memaksakan diri untuk menjawab, meskipun hanya dengan sebuah anggukan. Aku tertunduk lemas, merasa kecewa karena ibu dan adik yang begitu kurindukan tidak hadir di sini, padahal ingin sekali mendekap keluargaku dengan utuh. "Ayah, aku ingin pulang. Aku ingin bertemu ibu dan ingin bertemu Fahmi ya." Aku terisak menahan rindu yang menggebu. Ayah terlihat menarik nafas berat. Ia seperti enggan memulai cerita. Cerita yang begitu rumit untuk dijelaskan pada anak yang baru saja memulai hidupnya kembali. Tangan kekar itu menarik tubuhku dan membelai rambut hitam menjuntai. "Iya, nak, kita pasti pulang kok. Dan ayah pastikan kamu bertemu dengan ibumu." Berat. Hanya itu yang kulihat dari sikap ayah ketika harus membahas masalah ibu dan anak-anak yang selama ini ia jerumuskan pada dosa yang sangat besar. Sementara bibir ini hanya bisa tersenyum miris dan sembunyi di balik pelukan sang ayah. Aku berkumpul bersama Kak Andi dan Kiai Ilham. Kak Andi menyeruput teh hangat yang sudah disuguhkan Kiai Ilham di ruang khusus tempatnya beristirahat. Sesekali pria yang tak jauh umurnya denganku itu memegangi bahu seperti menahan sakit. "Andi, apa kamu baik-baik saja, nak?" Tanya Kiai Ilham pada Kak Andi. Aku seolah menoleh ke arahnya. Pria itu hanya tersenyum dan mengangguk perlahan. Ia merogoh saku jaket dan mengambil tasbih milik sang kiai, lantas segera mengembalikannya. "Terima kasih, Kiai. Namun ada yang ingin saya tanyakan. Apa ini tasbih yang menyelamat saya, Pak Kiai?" Tanya Kak Andi menatap pria yang sudah tidak muda lagi.
Apa kamu menganggap tasbih ini mengandung kekuatan? Kiai Ilham kembali memutar butiran tasbih kesayangannya. Pria muda itu menggeleng, seolah memberi tanda jika ia tidak tahu harus menjawab apa. Ini hanyalah benda mati. Sementara yang menyelamatkanmu itu adalah Gusti Allah dan iman yang ada dalam dirimu, Andi. Tak akan terjadi sesuatu, Andi, atas dari izin Allah. Kiai Ilham tersenyum dan menyenderkan badannya pada bagian belakang kursi. Lalu mengapa Pak Kiai tasbih itu diberikan kepada saya sebelum kejadian? Tanya Andi yang masih merasa bingung dengan apa yang sudah terjadi. Aku ikut penasaran dengan cerita sebelum menyelamatkan kami tadi. Kiai Ilham tersenyum dan menepuk bahu ke Andi. Sudah ku bilang, semua atas izin Allah. Assalamualaikum, ucap Kak Azam, salah satu santri. Pak Kiai, mobil sudah siap. Apa kita pulang sekarang, Pak? Waalaikumsalam. Baiklah, kita jangan menunda waktu. Kasihan Lisa, sudah merindukan ibunya. Ucapnya menoleh ke arahku. Semua mengangguk dan bergegas pergi dari ruangan. Karena waktu sudah menuju siang, kami sengaja berangkat siang hari karena aku dan Kak Andi butuh waktu istirahat yang cukup. Semua orang menuju mobil dengan Kak Azam sebagai sopirnya. Aku yang duduk dekat jendela hanya bisa merenung memandangi pepohonan yang menjulang tinggi. Entah, rasanya masih bingung dan tidak percaya dengan apa yang sudah kualami selama ini. Entah sikap apa yang harus ditunjukkan kepada orang tua yang sudah membuat kehidupan ini harus mengalami hal-hal di luar logika. Harus membencikah atau bahkan harus lebih mencintai. Mobil berhenti di pertengah jalan. Andi, itu mobilmu kan? Menunjuk pada mobil berwarna hitam yang terparkir di pinggir jalan. Kak Andi mengiyakan dan turun dari mobil, lantas menghampiri kendaraan yang menurutnya menemani perjalanan mereka sampai sini. Ia terlihat memeriksa keadaan mobil dan memastikan jika masih bisa dikendarai sampai pulang ke rumah. Andi, tidak ada apa-apa dengan mobilmu? Tanya ayah dengan nada khawatir. Tidak, Pak. Sudah saya bilang, Pak. Jika harta ini saya titipkan kepada pemberinya, Pak. Kata Andi menepuk bahu ayah dengan perlahan. Aku yang sudah keluar dari mobil segera mendekati Kak Andi. Kak Andi, boleh aku ikut mobil Kak Andi? Pria itu tersenyum dan mengangguk, lantas ia membukakan pintu untukku yang sudah merasa membaik secara fisik. Ayah terlihat mengangkat tangan seperti akan berkata sesuatu, tetapi dengan segera Kak Andi berkata, Tenang, Pak, Lisa akan baik-baik saja, Pak, bersama saya. Bapak percayalah. Ayah menghela napas berat. Ia menepuk pundak anak muda yang sudah membantu bahkan mengorbankan nyawa untuk keluarganya saat ini. Ia kembali masuk ke mobil Kiai Ilham dan aku masuk ke mobil Kak Andi. Kami saling terdiam merasakan hembusan angin dari jendela yang sengaja dibuka. Dedaunan kering yang terbang terbawa angin menambah kesan sepi jalanan itu. Aku masih bingung, Kak. Bahkan hari ini aku merasa masih dalam keadaan belum sadar sepenuhnya. Ucapku memecah kesunyian sepanjang perjalanan. Wajar, karena kamu masih dalam keadaan trauma. Dan ingat, belajarlah melupakan dan dekatkanlah diri pada Tuhan. Kak Andi berusaha menanggapi pertanyaan dariku dengan tenang. Padahal mungkin saja di dalam hatinya pun ia merasakan hal yang sama. Aku hanya menoleh ke arah pria yang fokus menyetir dan kembali memalingkan wajah. Kak, aku berharap ini hanyalah mimpi, Kak. Aku hanya terbangun dari tidur dan bisa melupakan semua mimpi burukku itu.
Aku menghembuskan napas berat, merasakan kegelisahan yang menghantui tentang keadaan keluarga setelah kejadian ini. Iya, kamu ikhlaskan saja, karena semua sudah ada kehendaknya. Jelas Kak Andi memberi sebuah senyuman yang sedikit ia paksakan sekadar untuk menghibur hati yang gelisah. Perjalanan terasa cukup cepat. Kini kami sudah sampai depan rumah megah dengan cat berwarna putih. Dengan mata berbinar, aku memandang rumah yang sangat dirindukan. Walau saat ini tidak ada lagi kehangatan yang terasa saat hidup susah seperti dahulu. Kini dalam ingatanku hanya sebuah pertemuan manis dengan ibu dan adik. Ayo nak, kita masuk, sudah sampai. Ucap ayah meraih bahu. Aku menoleh ke arahnya dan menatap pria itu dengan mata sendu. Kaki pun segera melangkah memasuki rumah besar seperti tak berpenghuni. Ayah membuka pintu rumah yang ternyata tidak dikunci. Sepi, tidak ada kehidupan di sana. Bahkan tampak seperti rumah kosong. Ayah segera berlari ke atas kamarnya seperti takut dan khawatir. Sementara aku berlari mengikuti ayah dari belakang. Masih dengan keadaan panik, ayah mencari ibu ke sana kemari sampai ia merenung seperti mengingat sesuatu. Benar dugaan ini, ternyata sesuatu itu adalah kamar yang sudah pasti hanya akan dimasuki oleh ayah dan ibu. Ayah terlihat mengatur napas. Ia menyentuh kenop pintu dan memutar perlahan dibarengi dengan lantunan bismillah. Mataku membelalak. Ayah segera berlari dengan berteriak menyebut nama ibu yang begitu ia cintai. Tangis ayah sudah pecah. Tubuh ini melemas menyaksikan sesuatu yang kini menghujam jantungku. Impian bertemu ibu yang sangat kucintai kandas seketika. Lama terpejam, hidup di dunia lain. Tapi saat kembali nyawa ibu sudah hilang dengan mengenaskan. Ayah mengguncangkan tubuh ibu dengan harapan wanita itu bisa bangkit kembali. Tapi itu hal yang mustahil. Benda tajam yang menusuk perut ibu membuat sebuah keyakinan bahwa ibu memang sudah tiada. Kak Andi segera mengecek denyut nadi dan napas ibu. Lalu menoleh ke arah ayah dan aku. Ia pun menggeleng perlahan lalu mengusap mata dan mulut jenazah yang terbuka lebar itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku menjerit menghampiri jasad ibu yang sudah bersimbah darah. Kini hanya bisa menangis sekencang-kencangnya meratapi kepergian ibu. Pertemuan manis itu berubah menjadi sebuah keterlambatan. Ayah yang meratapi istrinya tiba-tiba saja tertawa cukup kencang sampai membuat semua orang menoleh ke arahnya. Aku kaya, Marni. Lihat, kita kaya, Marni. Kita punya banyak uang dan banyak emas. Serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Semua orang saling menatap satu sama lain. Aku menyeka air mata dan mengguncang bahu ayah. Ayah, istighfar ya. Aku mencoba menyadarkan ayah, namun ayah kembali menangis dan tertawa kembali. Ia merancau tidak jelas. Lantas ia berlari keluar dan masuk ke kamarnya. Sebisa mungkin diri ini harus jadi pelindung ayah. Sampai langkah dipastikan mengikuti kemanapun ia pergi. Ayah mengacak-acak semua perabotan yang ada di sana, menyingkirkan semua yang ada di depan mata. Tubuh ambruk seketika dengan tangis yang masih menggema mengisi ruangan. Kak Andi mencoba menghampiri. Ia menaruh tangan di bahu ayah. Ayah masih berkata sama. Aku kaya. Aku kaya. Pak, istighfar Pak. Pak Darman, istighfar. Bapak harus kuat Pak. Lihat Pak, anakmu Lisa Pak. Bapak harus kuat demi Lisa. Tutur dokter muda itu mencoba menenangkan ayah yang kini terlihat kosong. Tangisan ayah tiba-tiba berhenti. Ia berlari ke arah ranjang dan mengambil boneka milik adik. Menatap boneka itu dengan mata berbinar, lalu tersenyum dan tertawa dengan bahagia. Anakku Fahmi, bobo yuk dipelukan ayah ya.
Astagfirullahaladzim, Pak. Kak Andi menggeleng perlahan sementara aku menangis dan memeluk ayah dengan erat. Menangis sejadi-jadinya dalam dekapan ayah. Dalam kehangatan itu, diri ini mencoba kuat dan tabah menghadapi apa yang terjadi kini. Kalimat istighfar tak henti dilantunkan sebagai penguat batin. Kiai Ilham dan Andi tampak prihatin atas kejadian naas ini. Mereka memandang kami yang menjadi korban keserakahan dunia. Inilah hidup, kita yang memilih, tapi Allah yang berkehendak. Semua ada hikmahnya. Itu mengapa dikatakan kita harus mengejar akhirat. Maka dengan sendirinya dunia akan mengejarmu.